Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan renungan harian keluarga di saat ini. Di awal pelayanan ini, marilah kita mendengarkan satu lagu yang berjudul Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, inilah kami semua yang mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan anugerahkan hikmat, kami boleh memahami dengan baik dan firman ini semakin memperbarui kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 berkata begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tema renungan di hari ini, belajar dari kitab suci sejak kecil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah nyata seorang anak kecil dibesarkan oleh ayahnya yang adalah tukang kayu dan dididik berdasarkan firman Tuhan. Saat di usia 12 tahun menjadi anak yang penuh dengan hikmat, bahkan mampu bertanya jawab soal firman Tuhan dengan para ahli kitab. Apakah Anda pernah mendengarnya? Tentu saja. Itulah kisah nyata dan kisah inspiratif dari Yesus Kristus di masa kecil. Kisah tersebut secara jelas dituliskan di Alkitab sehingga dapat menjadi teladan bagi semua keluarga Kristen. Saudara-saudara, renungan hari ini menjelaskan soal nasihat sekaligus pengajaran yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius yang sudah dianggap sebagai anak rohaninya. 1 Timotius pasal 1 ayat 2. Paulus menasihati Timotius untuk terus berpegang teguh pada pengajaran firman Tuhan yang dia terima sejak masa kecil, termasuk dari ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Lois. Pada ayat ini hendak menjelaskan bahwa kitab suci memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Hikmat di sini bukan sekedar intelligence quotient atau IQ, tetapi sesuatu yang lebih berharga, yaitu spiritual quotient atau SQ, yang menuntun seseorang mengenal Yesus Kristus lewat kitab suci. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dengan kata lain, kitab suci hendak memberi satu inti pengajaran bahwa semua yang tertulis dalam kitab suci, semua pengajaran-pengajaran yang ada di dalamnya tertuju dan terpusat pada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
lewat renungan ini hendak juga memberi penekanan bahwa betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan umat manusia, dan juga penekanan bahwa keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Inilah dasar-dasar penting tentang doktrin sola scriptura dan sola fide. John Calvin mengatakan bahwa kebiasaan membaca kitab suci sejak dini adalah senjata yang ampuh untuk melawan ajaran sesat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan ini hendak memberikan pesan firman bagi kita semua. Yang pertama, pentingnya pengajaran firman terhadap anak-anak dilakukan sejak masa kecil. Ini adalah salah satu prinsip yang sangat penting untuk dipahami dan diterapkan mulai dari dalam keluarga masing-masing. Dalam banyak artikel menjelaskan bahwa 80% otak anak berkembang pada periode umur 0 sampai 5 tahun, atau biasa juga disebut dengan istilah golden age, sehingga masa ini harus dimanfaatkan oleh orang tua untuk menanamkan setiap pengajaran dan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Para ahli di bidang psikologi anak juga setuju bahwa di masa ini otak anak berkembang sangat cepat dalam menyerap setiap informasi yang dia lihat dan dia terima. Dan yang kedua, firman ini memotivasi betapa pentingnya mengenal kitab suci. Ini menjadi motivasi yang sangat penting bagi kita semua, baik orang tua maupun anak-anak. Kitab suci bukan hanya memberikan informasi, tapi dapat memberikan transformasi. Kitab suci diilhamkan Allah bagi umat manusia, memberi makna tentang kesempurnaan karya Allah bagi manusia. Buku-buku sehebat apapun dan penulis sehebat apapun, pasti karyanya akan dimakan waktu. Tapi kitab suci yang diilhamkan Allah tetap bertahan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Di akhir renungan ini, ada kalimat bijak berkata, Alkitab adalah surat cinta dari Bapa Sorgawi kepada anak-anaknya, dan juga merupakan satu-satunya buku di dunia di mana Allah sebagai penulisnya selalu hadir saat Anda membacanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang boleh memberikan kesempatan kami mengikuti pelayanan renungan harian keluarga di saat ini. Di dalamnya kami sudah memuji nama Tuhan, sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mencintai Engkau ya Tuhan, bahkan selalu rajin membaca firman Tuhan, baik kami sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Di saat ini kami berdoa bagi kami semua yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan pasti memberkati bersama dengan keluarga masing-masing. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara, sudah ambil bagian dalam pelayanan di hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua, bersama keluarga masing-masing. Shalom.